Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bagaimana seseorang mengambil hadis dan menyampaikannya. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya, dengan membahas bagaimana metode penulisan hadis, pengecekannya serta penyusunan kitab-kitab tersebut. Jadi para ulama di dalam menulis kitab, ya, menulis hadis, ya, mereka memiliki beberapa metodologi. Oleh karena itulah kita dapati, ya, ada banyak sekali kitab-kitab hadis. Ada yang disebut sebagai jami'. Ada kitab hadis yang disebut sebagai jami', ada yang disebut sebagai musnad, ada yang disebut sebagai sunan, ya, musnad Ahmad, sunan At-Tirmidzi, sunan Abu Dawud. Ada yang disebut mu'jam, ya. Nah, ini apa beda antara kitab-kitab hadis ini? Ya, yang membedakan selain namanya adalah apa? Metode penyusunannya. Jadi masing-masing kitab ini dia memiliki metode penyusunan sendiri-sendiri. Nah, ini yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita di sore hari ini. Ya, pembahasan ini kita mulai dengan hukum menuliskan hadis. Apa hukum menulis hadis? Ya, ini kita bicara, kita kembali kepada zamannya salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Ya, bukan di zaman sekarang, tapi zaman salafun saleh. Ternyata mereka dahulu berbeda pendapat tentang hukum menuliskan hadis. Kata Syekh Mahmud di sini, ikhtalafas salafu minas sahabati wat tabi'in fi kitabatil hadis ala aqwal. Para salaf, ya, generasi awal Islam dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka berbeda pendapat dalam hukum penulisan hadis menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, fakariha ba'duhum, sebagian di antara mereka membencinya, ya, memakruhkan. Ini kalau pakai terminologi salaf artinya mengharamkan. Di antaranya adalah Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Thabit. Inilah pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Thabit. Jadi hadis itu tidak boleh ditulis, tapi harus dihafal. Qala wa abaha ba'duhum, dan sebagian lagi memperbolehkannya, minhum Abdullah bin Amr wa Anas wa Umar bin Abdul Aziz wa aktsarus sahabah. Ya.
Sebagian lagi memperbolehkan, diantaranya Abdullah bin Amr, Anas bin Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, dan mayoritas para sahabat memperbolehkan. Qala thumma ajma'u ba'da dzalika ala jawaziha. Kemudian setelah itu mereka bersepakat tentang kebolehan menuliskan hadis. Ya, menuliskan hadis. Wazalal khilaf. Kemudian ya hilanglah khilafnya. Para ulama sepakat bahwa hadis itu boleh ditulis. Walau lam yudawwin al-haditsu fil kutub la dha'a fil a'saril mutaakhirah. Kalau hadis itu tidak ditulis, barakallahu fikum, maka di masa-masa belakangan akan hilang. Ya. Kalau tidak dituliskan. Ya, dibuat menjadi buku. Maka niscaya hadis-hadis itu akan hilang di masa-masa belakangan. La siyama fi asrina, apalagi sampai ke masa kita. Bayangkan, ya, dengan penulisan hadis, maka hadis-hadis itu terjaga sampai di masa kita. Sekarang kita masih bisa meriwayatkan, mendapatkan atau membaca riwayat-riwayat sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Dari ditulisnya hadis tersebut. Kalau tidak ditulis hadisnya, maka kita tidak akan dapat mendapati ya hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau menjelaskan apa yang menjadi latar belakang khilaf di kalangan para ulama. Kenapa kok ada sebagian orang yang tidak memperbolehkan? Ada sebagian di kalangan salafun saleh yang tidak memperbolehkan menuliskan hadis. Ya, tentu mereka ketika melarang sesuatu, ya pasti punya alasan. Qala wa sababu khilafi fi hukmi kitabatihi annahu waradat ahaditsu muta'aridatu fil ibahati wan nahi. Sebab perselisihan mereka, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam hukum menuliskan hadis adalah ya terdapatnya hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan. Sebagian tampak memperbolehkan, sebagian melarang. Ya, jadi terkadang ada hadis-hadis yang dikesankan dari sana pelarangan untuk menulis hadis. Sebaliknya, ada juga hadis-hadis yang dikesankan dari sana kebolehannya. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa para ulama berbeda pendapat tentang hukum menuliskan hadis. Ya. Yang pertama, kata beliau, di antara hadis-hadis tersebut, yang pertama adalah hadis yang melarang. Contohnya, ma rawahu Muslimun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menulis dariku." Ya, maka barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hendaknya dia hapus. Perintah dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam untuk menghapus segala sesuatu yang ditulis dari beliau. Ya. Sehingga apa? Kata para ulama, jangan kita tulis. Ya. Kemudian yang kedua ada yang memperbolehkan. Dalilnya apa? Ya, hadis yang memperbolehkan. Ma akhrajahul Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uktubu li Abi Syah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, tulislah untuk Abi Syah. Ini wasiat beliau kepada Abi Syah. Berarti boleh enggak menulis? Boleh, Nabi malah memerintahkan. Wa hunaka ahaditsu ukhra fi ibahatil kitabah. Minha al-idnu li Abdullah bin Amr bi kitabatil hadis. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan diperbolehkannya menulis hadis. Di antaranya izin bagi Abdullah bin Amr untuk menuliskan hadis. Nah, ini dia akar khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, di mana sebagian di antara mereka memperbolehkan untuk menuliskan hadis, sebagiannya melarang karena adanya hadis-hadis ini. Taib. Maka bagaimana mengumpulkan hadis-hadis yang seakan-akan kontradiksi ini, ya, seakan-akan kontradiktif ini? Qala al-jam'u bainal ahadits al-ibaha wa baina ahadits an-nahi. Laqad jamal ulama'u baina ahadits an-nahi wa baina ahadits al-ibaha ala wujuh.
para ulama telah berusaha menggabungkan hadis-hadis yang melarang dengan hadis-hadis yang memperbolehkan dari beberapa perspektif. Yang pertama, qala ba'duhum al-idnu bil kitabati liman khifa nisyanuhu lil hadis wa nahyu liman amina nisyan wa khifa alaihi ittikaluhu 'alal khatti idza katab. Ya, maka kata beliau di sini, ya, sebagian ulama mengatakan izin untuk menuliskan hadis itu bagi orang-orang yang dikhawatirkan dia lupa. Bagi siapa yang khawatir dia lupa, maka hendaknya dia tulis hadisnya. Adapun hadis yang melarang ini ditujukan kepada orang-orang yang aman dari kelupaan. Artinya orang-orang yang memiliki ingatan yang kuat, maka dia dilarang untuk menulis. Kenapa dilarang? Karena dia dikhawatirkan nanti dia hanya bersandar kepada tulisannya, padahal dia punya hafalan. Ya. Jadi ini perspektif yang pertama, ya. Sebagian para ulama mengatakan, perintah itu bagi orang yang lupa. Adapun larangan itu bagi orang yang memiliki ingatan yang kuat. Jangan sampai nanti dia bersandarkan kepada tulisan saja, padahal dia punya ikatan yang kuat. Ya. Ini thariqatul jama' yang pertama. Metode mereka menggabungkan hadis-hadis antara yang memerintahkan dan yang melarang. Kemudian yang kedua, qala ba'duhum ja'an nahyu hina khifa ikhtilatuhu bil Qur'an, thumma ja'al idnu bil kitabati hina amina dzalik. Ya, wa ala hadza yakunu nahyu mansukhan. Adapun yang kedua, ya, metode yang kedua dalam menggabungkan larangan dan perintah di sini, ya, bahwa larangan itu, ya, kenapa muncul larangan? Karena dikhawatirkan nanti bercampur dengan Al-Quran. Apa yang ditulis dari hadis Rasulullah SAW itu dikhawatirkan nanti bercampur dengan Al-Quran. Nah, ketika sudah tidak ada lagi kekhawatiran, ya, artinya Al-Quran telah tersusun, ya, tidak dikhawatirkan akan tercampur dengan hadis Rasulullah SAW, maka larangan tersebut dihapuskan. Sehingga boleh-boleh saja untuk menulis hadis dari Rasul SAW. Kenapa? Karena kekhawatiran dia akan bercampur dengan Al-Quran sudah hilang, ya, sudah hilang, ya, sehingga boleh-boleh saja menuliskan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Boleh-boleh saja hukumnya. Karena hukumnya itu karena dikhawatirkan apa? Bercampur dengan Al-Quran. Kalau sudah tidak ada lagi kekhawatiran, maka dipersilahkan. Baik. Kemudian di sini beliau menyampaikan satu permasalahan. Madza yajibu 'alal katibil hadits? Apa yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang menuliskan hadis? Nah, jadi orang yang menulis hadis ini punya kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi. Qala yanbaghi 'ala katibil hadits an yasrifa himmatahu ila dhabtihi wa tahqiqihi syaklan wa naqtan yu'manu ma'aha al-labs. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah, ya, sudah sepantasnya atau merupakan suatu hal yang sudah selayaknya bagi orang yang menuliskan hadis untuk mencurahkan segala upayanya, ya, untuk benar-benar menulis dengan akurat, ya, dengan mengecek tahqiqihi syaklan wa naqtan, ya, mengecek betul-betul, ya, harokat dan juga titik yang dengannya yu'man ma'ahuma al-labs, ya, yang dengan ketelitian tersebut, ya, dia aman, apa yang dia tulis aman dari kesamaran, ya, wa yushkilul muskil, kemudian hilang darinya apa? Permasalahan-permasalahan, la siyama asma'al a'lam, apalagi yang berkaitan dengan nama-nama perawi, ya, maka hendaknya dia tulis dengan benar, ya, li'annaha la tudraku bima qablaha wala bima ba'daha, ya, karena yang demikian tidaklah tercakup,
ya dari karya-karya sebelumnya dan karya-karya setelahnya. Ya, maksudnya dia harus benar-benar mendetailkan apa yang dia tulis, karena nanti akan diperhatikan oleh manusia, akan dijadikan rujukan oleh manusia. Ya. Qala wa an yakuna khattuhu wadihan ala qawaidil khat al masyhurah. Dan hendaknya khat dia, tulisan dia, ya, itu jelas sesuai dengan kaidah-kaidah khat yang telah masyhur. Ya, jangan bikin khat sendiri. Ya, misalnya huruf ba. Ya, nulisnya ya harus seperti huruf ba. Jangan kemudian nulis huruf ba ya seperti huruf ro. Kemudian dia katakan, "Oh, ini ba-nya saya, memang ba-nya saya seperti ini." Ya, mirip dengan huruf ro misalnya. Ya, ketika ba di akhir, di ujung itu, ya, kemudian dia turunkan sedikit, ya, dia turunkan sedikit misalnya sehingga terlihat seperti huruf ro, ya. Maka hendaknya ketika dia menulis sesuai dengan kaidah khat. Wa ala yastari li nafsi istilahan khasan bi ramzin la ya'rifuhu nas. Dan janganlah dia membuat istilah-istilah yang baru, ya, istilah yang dia pakai untuk dirinya sendiri, yang tidak dikenal oleh manusia. Ya, misalnya dia mengatakan hadis, misalnya hadis sahih maksudnya. Ya, hadis sahih. Kemudian dia katakan hadis sahih ini maksud saya adalah hadis yang dhaif tapi bisa diamalkan misalnya. Bikin istilah baru misalnya saja, ya. Ini misalnya saja. Ya, yang dimaksud oleh saya hadis sahih memang betul hadisnya dhaif, tapi bisa diamalkan misalnya. Ya, maka hendaknya dia mengikuti mustalah, ya, atau istilah yang sudah masyhur di tengah-tengah manusia. Jangan kemudian membuat istilah yang aneh-aneh, ya, yang dia pakai untuk dirinya sendiri. Baik. Qala wa yanbaghi an yuhafidha ala kitabati as-salati wat taslim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama jaa dzikruh. Kemudian termasuk etika yang hendaknya dipatuhi, ya, yang hendaknya ditaati oleh seorang penulis, hendaknya dia senantiasa menuliskan salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau alaihi salatu wasallam disebut. Jadi ketika menulis Rasulullah, iringi dengan salawat dan salam Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wala yas'a min takrar dzalik, dan janganlah dia merasa bosan untuk mengulang-ulanginya. Ingat, ya, sholawat itu ibadah, ya, termasuk zikir. Ya. Oleh karena itu jangan pernah dia kemudian bosan menulis atau mengulangi sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala wala yataqayyad fi dzalika bima fil asl in kana naqisan. Jangan kemudian dia membebek kepada kitab asalnya. Kalau dia menyalin hadis misalnya, jangan dia kemudian membebek pada kitab asal. Karena kitab asalnya nggak menyebutkan sholawat, maka saya pun tidak menyalin sholawatnya. Jangan. Ya, hendaknya dia tuliskan sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dia tuliskan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ahlul hadis ini orang yang paling banyak bersolawat. Ketika dia menuliskan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia iringi dengan ucapan salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian juga hendaknya seorang penulis hadis, wa kadzalika ats-tsana'u 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ka'azza wa jal. Demikian juga tidak dia lupakan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti dia menulis Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, dan yang semisalnya. Ya. Jangan malas untuk menuliskan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini etika yang hendaknya dipahami dan diamalkan oleh para penulis hadis. Ketika melewati penulisan Allah, dia iringi dengan pujian subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jal, ya, dan yang semisalnya. Qala wa kadzalika at-taradi wat tarahum ala sahabati wal ulama. Demikian juga hendaknya dia tidak melupakan untuk menuliskan taradi, at-taraddi, ya, yakni ucapan radhiyallahu anhu ketika dia menulis nama sahabat. Wat tarahum, demikian juga rahimahullah bagi para ulama. Ini etika penulis hadis. Ketika dia melewati nama, ya,
para sahabat radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ketika melewati ulama setelah masanya para sahabat, misalnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, Al-Imam Zuhri rahimahullah, Malik rahimahullah. Ini termasuk etika seseorang dalam menuliskan hadis. Ya. Qala wa yukrahu al-iktisaru ala salati wahdah aw taslim wahdah. Dan dimakruhkan, ya, mencukupkan diri hanya dengan menuliskan salawat saja tanpa diiringi salam, atau salam saja tanpa diiringi salawat. Ketika menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan sallallahu alaihi saja, ya, atau alaihi salam saja, tapi untuk penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diiringi dengan salawat serta salam. Qala kama yakrahu ar-rumzu ilaihima bisad wa nahwihi mithlu sal'am, ya, dan tidak disukai untuk menyingkatnya dengan singkatan-singkatan seperti shot saja dan yang semisalnya. Contohnya sol'am, sallallahu alaihi wasallam disingkat sol'am, ya, macam di zaman kita ini SAW, SAW, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, Allah SWT, ya, maka yang demikian tidak disukai. Ya, wa alaihi an yaktubahuma kamilatain, hendaknya dia tulis salawat itu dengan sempurna, sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Ya, jangan disingkat SAW, ya, Allah SWT, Nabi SAW, ya, para sahabat RA, Ibnu Abbas RA, ya, para ulama RHM, ya, Imam Malik RHM, ya, rahimahullah. Jangan, tapi dia tulis dengan lengkap. Kemudian beliau menyebutkan, ya, al-muqabalah wa kaifiyatuha, pengecekan ulang dan bagaimana metodenya. Ya, jadi setelah hadis-hadis atau buku hadis itu dia tulis, hendaknya dicek lagi. Ya, ini menunjukkan usaha yang demikian sungguh-sungguh dari para ulama. Ya, jadi ketika mereka menuliskan hadis hendaknya dicek lagi. Kata beliau, yajibu ala katibil hadis ba'dal faraghi min kitabatihi muqabalatu kitabihi bi asli syekhih. Wajib bagi seorang penulis hadis setelah dia selesai menuliskan hadis-hadis, ya, dalam kitabnya, hendaknya dia cek ulang, ya, dia cek kembali kepada kitab dari gurunya. Walau akhadahu anhu bitariqil ijazah, walaupun dia mengambilnya dengan cara ijazah, sekedar izin dari syekh, tapi hendaknya dia cek ulang, dia recheck apa yang telah dia tulis sama tidak dengan apa yang ditulis atau diriwayatkan oleh syekhnya. Wa kaifiyatul muqabalah an yamsika huwa wa syekhuhu kitabaihima halat tasmi'. Dan cara mengeceknya, syekhnya itu memegang kitab, dia pun kemudian memegang kitab ketika ditasmi'kan hadis tadi. Ya. Jadi bisa dia yang membacakan kitabnya lalu syekhnya yang mengecek, atau syekhnya membacakan kitabnya, dia mengecek dari dari salinannya. Ya, bisa dengan dua cara. Ya, sudah kita jelaskan pada pembahasan al-qiraah. Qala wa yakfi an yuqabila lahu thiqatun akharu fi ayyi waqtin halal qiraati aw ba'daha. Dan boleh juga dicek oleh seorang yang thiqah. Ya, misalnya murid syekhnya yang juga memiliki periwayatan dari sang syekh. Yang demikian juga diperbolehkan. Halal qiraah aw ba'daha, ya, ketika melakukan qiraah atau yang setelahnya. Qala kama yakfi muqabalatuhu bi far'in muqabalin bi asli syekh. Demikian juga boleh dicekkan kepada kitab yang sudah dicekkan. Jadi bukan kitab syekhnya, tapi kitab yang sudah melalui proses pengecekan. Ya, bukan kitab syekhnya, tapi misalnya kitab salah seorang muridnya yang sudah mengalami pengecekan ulang. Lihat bagaimana kedetailan para ulama.
dalam meriwayatkan hadis. Jadi harus dicek dan dicek. Ya, sehingga hadis yang mereka riwayatkan itu benar-benar terjaga. Kemudian ada permasalahan yang perlu diketahui ya oleh orang-orang yang ingin membaca karya para ulama ul hadis, yaitu mereka terkadang meringkas dalam penulisan hadis, bukan dalam penulisan sholawat ya, tapi dalam penulisan hadis, penyampaian periwayatan. Ada singkatan-singkatan yang mereka buat, seperti kata haddatsana ya, mereka singkat dengan na. Ya, akhbarona mereka singkat dengan ana. Nah, ini perlu tahu kita. Ya, saya ingat dulu di mana di Gresik dulu waktu mondok ada yang membaca ana. Ya, karena belum tahu ya bahwa makna ana itu adalah akhbarona. Qala ghalibun ala kathirin min kutabil hadith al-iktisaru ala rumzi fi alfadil ada. Ya, mayoritas ya atau kebanyakan para penulis hadis mereka meringkas ya dengan rumus-rumus dalam penyampaian, dalam lafaz-lafaz ada, lafaz-lafaz penyampaian hadis. Famin dzalika annahum yaktubuna haddatsana sana au na. Di antaranya mereka menuliskan haddatsana cukup dengan tulisan sana atau na saja. Ya, karena dalam Sahih Bukhari antum dapatkan juga ini ya. Haddatsana itu bacanya haddatsana. Na itu artinya bacanya haddatsana, atau sana bacanya juga haddatsana. Qala akhbarona ana au arna. Ya, akhbarona kadang disingkat ana atau arna. Ya. Nah, ini penulisan. Kalau membacanya tidak boleh dibaca arna, dibaca ana, enggak, tapi harus dibaca lengkap. Barakallahu fikum. Walakin yanbaghi lil qari an yatalaffadha biha kamilatan inda qiraatiha. Akan tetapi sudah sepantasnya bagi pembaca hadis untuk melafadzkannya secara sempurna ketika dia membaca. Ya, wala yajuzu lahu ayyuntiqa biha kama huwa marsumah. Tidak boleh baginya untuk mengucapkan sebagaimana yang ada di tulisan. Ya, tapi harus dibaca lengkap. Haddatsana, akhbarona. Ya, ini perlu diperhatikan orang-orang yang membaca kitab-kitabnya para ulama. Ya, ketika dia mendapati tulisan na, ya, atau ana, maka hendaknya dia baca dengan lengkap. Haddatsana atau akhbarona. Demikian juga mereka membuat singkatan ketika ingin mengalihkan sanad. Qala tahwilul isnadi ila isnadin akhar. Ya, mengalihkan sanad yang satu kepada sanad yang lain. Ya, yarmizuna lahu biha, mereka membuat rumus ha. Ya, fayuntiqu qari'u al-qari'u biha hakadha ha. Ha itu artinya tahwilul hadis. Maka boleh saja bagi seorang qari untuk membaca, tetap membacanya dengan ha. Kalau ini nggak jadi masalah. Ha ini kode tahwilus sanad, pengalihan sanad. Jadi terkadang para ulama ya dalam meriwayatkan suatu riwayat mereka memiliki beberapa sanad. Ya, mereka memiliki beberapa sanad. Sehingga beliau sampaikan sanadnya, kemudian beliau alihkan kepada sanad yang lain. Nah, pengalihannya itu diberikan kode ha. Maknanya adalah tahwilul isnad. Ha, tahwilul isnad. Demikian juga mereka terkadang menghapuskan ucapan qala dan annahu. Ya, kata beliau, jaratil adatu bihadfi kalimah qala wa nahwiha baina rijalil isnad khattan. Wa dzalika li ajli ikhtisar. Demikian juga tradisinya para ulama, mereka menghapuskan kata qala dan yang semisalnya di antara para perawi hadis. Ya. Tujuannya untuk apa? Dzalika li ajli ikhtisar. Tujuannya adalah untuk meringkas. Lakinna yanbaghi lil qari'i at-talaffudhu biha mithlu haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik. Akan tetapi bagi seorang yang membacakan hadis
maka hendaknya dia membaca ya apa yang dihapus tadi. Contohnya kata beliau, disebutkan ya dalam sanad haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik. Ya, fayan bagi lil qari an yaqul qala akhbarana Malik. Ya, jadi antara rawi yang satu dengan rawi yang lain terkadang dihapus ucapan qalanya. Maka ketika kita membaca hadisnya, qalanya harus dimunculkan kembali. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik. Ya. Demikian juga terkadang yang dihapus itu adalah lafaz annahu, kama jaratil adatu bihathi annahu fi awakhiril isnad ikhtisaran. Sebagaimana mereka juga biasa menghapus lafaz annahu di akhir sanad untuk meringkas. Contohnya an Abi Hurairah qala fayanbaghi lil qari an nutqu bi annahu fayaqulu annahu qala. Contohnya di akhir sanad disebutkan dari Abu Hurairah qala, dia mengatakan. Maka yang benarnya, ini sering kita juga ya, ketika membacakan hadis an Abi Hurairah qala ya, maka ini ada yang dihapus, yaitu kalimah annahu. Harusnya barakallahu fikum an Abi Hurairah annahu qala, dari Abu Hurairah bahwa beliau mengatakan. Ya, dzalika tashihan lil kalami min haitsul i'rab. Maka ini adalah pelurusan ucapan dari sisi i'rab. Ya, jadi tidak boleh langsung an Abi Hurairah qala, tapi an Abi Hurairah annahu qala. Jadi walaupun dihapus lafaz annahu, tapi tetap harus dibaca. Ini yang berkaitan dengan pembacaan ya, sebagian kalimat-kalimat yang dihapuskan di dalam hadis. Baik. Kemudian beliau berikan faedah selanjutnya, poin yang ketujuh. Ar-rihlatu ala talabil hadis. Perjalanan untuk mengambil hadis. Ya. Jadi para ulama dulu ketika menuliskan hadis itu bukan suatu pekerjaan yang sepele, barakallahu fikum. Bukan pekerjaan yang ringan. Ya, mereka melakukan perjalanan yang demikian jauh untuk mengumpulkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu diketahui oleh kaum muslimin, betapa besar upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk mengumpulkan ya hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala ar-rihlatu fi talabil hadis. Laqad i'tanna salafuna salih. Enggak ditasydid ya. Laqad i'tana salafuna salih bi hadithi inayatan laisa laha nadhir. Sungguh generasi awal Islam ya, salafuna salih, mereka telah mencurahkan perhatian yang tiada banding ya dalam mengumpulkan hadis. Wasarafu fi jam'ihi wa dhabtihi min al-ihtimami wal juhdi wal waqti ma la yakadu yasduqul aql. Mereka telah mencurahkan ya dalam mengumpulkan, mengecek ya, dalam mengumpulkan dan mengecek hadis. Mereka telah mengumpulkan usaha yang demikian keras ya, kesungguh-sungguhan dan waktu yang mungkin ya tidak akan dibenarkan oleh akal-akal manusia. Ya, mencapai batas rasionya manusia. Upaya besar yang mereka lakukan untuk mengumpulkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ba'da ajjaba ahaduhumul haditha min syuyukhi baladihi yarhala ila biladin wa aqtarin ukhra qaribatin aw ba'idah. Maka mereka ini setelah mengumpulkan hadis dari para ulama di negerinya, maka mereka pun melanjutkan perjalanan ke negeri-negeri yang lain untuk mengumpulkan hadis, baik negeri itu di dekatnya, ya negeri yang dekat maupun negeri yang jauh. Untuk apa? Liyakhudhal haditsa min syuyukhi tilkal bilad. Ya, tujuannya adalah untuk mengambil hadis dari para ulama yang ada di negeri-negeri tersebut.
fayatajashamu masyaqqata safar, maka mereka mendapatkan kesulitan dalam perjalanan mereka. Wa yatahammalu syadhafal aish binafsin radiyah, mereka harus menghadapi sempitnya kehidupan dengan jiwa yang ridha. Ya, ini ulama al-hadis terdahulu rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Mereka telah mencurahkan ya kehidupan mereka untuk mengumpulkan hadis Rasulullah SAW, menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam kesempitan, ya, untuk mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Waqad sannafa al-Khatib al-Baghdadi kitaban sammahu ar-rihlatu fi talabil hadis. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi telah mengumpulkan atau telah menyusun sebuah kitab yang beliau beri judul Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, perjalanan untuk mencari hadis. Jama'a fihi akhbaris sahabati wat tabi'in faman ba'dahum fi rihlah fi talabil hadis ma ya'jabul insanu li sama'ih. Beliau rahimahullah telah mengumpulkan ya kisah-kisahnya para sahabat, kisah-kisahnya para tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka dalam perjalanan mereka mencari hadis yang akan membuat takjub orang yang mendengarnya. Kitab yang sangat bagus ya, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Faman ahabba sama'a tilkal akhbar asy-sya'iqah fa 'alaihi bidzalikal kitab. Ya, barang siapa yang ingin mendengarkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para ulama tersebut, maka hendaknya dia membaca kitab ini. Kenapa Ustaz kok kita hendaknya membaca kitab ini? Fa innahu munasyitun litullabil ilm. Karena kitab ini akan memberikan semangat kepada para penuntut ilmu. Syahidun lihimamihim, yang akan semakin mengasah semangat mereka. Muqawwin li'azaimihim, dan akan memperkuat tekad para penuntut ilmu. Terkadang orang ya di masa kita terutama kalau menuntut ilmu tuh pengennya yang enak-enak, pengennya kamar yang enak, kasur yang empuk, ya, tinggal di tempat yang bagus, tidak mau bersusah-susah untuk mendapatkan ilmu, ya. Maka orang yang seperti ini ya sulit baginya untuk meraih keberhasilan kalau mau hidupnya senang. Ini sudah menjadi sunnatullah. Orang kalau dia tidak tahan banting, dia tidak akan berhasil dalam menuntut ilmu. Ya, kita dapati dahulu ya di negeri Yaman, kalau orang nggak betah di Yaman, karena Yaman itu negara yang sangat miskin. Ya, fasilitasnya tidak seperti di negeri kita. Negeri kita alhamdulillah listrik menyala 24 jam. Ya. Di sana sering sekali mati lampu. Bahkan kawan-kawan yang di bagian utara ya, mereka hanya mengandalkan mesin diesel yang itu akan dimatikan ya jam 10 malam ya, itu akan dimatikan. Kalau di Syiher, di Hadramaut ya, itu ketika musim panas tiba ya, maka digilir. Kita sehari nyala listriknya, sehari padam. Sehari nyala, sehari padam. Padahal panasnya luar biasa, bisa mencapai 50 derajat Celcius. Bagaimana kalau kita tidak bisa menyalakan kipas angin? Antum bayangkan. Ya. Sehingga barakallahu fikum, dan ini bukan hanya di Yaman saja, di berbagai negeri. Ya. Kalau dia tidak sabar dalam menjalani masa-masa menuntut ilmu, dia tidak akan mengalami keberhasilan. Menyerah dia, minta pulang ke kampungnya, nggak tahan saya. Ya. Sehingga sudah menjadi sunnatullah. Barang siapa yang ingin berhasil dalam menuntut ilmu, hendaknya dia bersabar. Ya. Dan salah satu perkara yang akan membuat dia bersabar adalah apa? Dengan membaca kisah-kisah para ulama terdahulu. Demikian sulitnya kehidupan mereka ya, yang mereka alami ketika mereka menuntut ilmu. Masya Allah. Ya, tapi worthy ya ikhwan, worthy. Ya. Artinya dengan susah payah ya, orang tua kita dulu mengatakan ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, ada suatu semacam semacam kepuasan bagi kita kalau kita bisa menjalani rintangan-rintangan yang ada. Ya, dan berhasil.
ketika kita berhasil menuntut ilmu, kita bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ini tentunya merupakan merupakan wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu hendaknya kita pesankan bagi setiap orang yang ingin menuntut ilmu, maka hendaknya dia perbesar tekadnya. Ya, hendaknya dia bersabar dalam menghadapi ya segala macam kesulitan yang dia alami ketika menuntut ilmu. Ya. Ini kalau antum baca kitabnya Ar-Rihlah fi Talabil Hadits karya Al-Khatib Al-Baghdadi ini, maka niscaya kita akan kembali mendapatkan semangat. Ya, karena sesungguhnya kesulitan yang kita alami ini tidaklah sebanding dengan kesulitan yang dialami oleh para ulama hadis. Baik, kemudian beliau beralih pada pembahasan jenis-jenis tulisan para ulama dalam hadis, dalam bidang hadis. Sebagaimana yang kita singgung tadi di awal pertemuan, bahwa ada bermacam-macam karya para ulama, bukan hanya satu jenis saja. Ya, karya para ulama hadis itu banyak, tergantung dari metodologi mereka mengumpulkan. Ya, kata beliau di sini, yajibu alaman yajidu fi nafsihi al-miqdarah ala at-tasnif fil hadis wa ghairihi an yaquma bitasnif. Wajib bagi orang yang mendapati kemampuan pada dirinya untuk menyusun ya sebuah buku dalam hadis atau yang selainnya, hendaknya dia menulis. Kenapa? Wadzalika li jam'il mutafarriq. Yang demikian itu untuk mengumpulkan perkara-perkara yang masih terpisah-pisah. Wa tawdih al-mushkil, untuk menjelaskan perkara-perkara yang muskil, yang mungkin sulit untuk dipahami. Jadi ini tugasnya para penuntut ilmu, ya, menjelaskan perkara yang mungkin sulit dipahami oleh sebagian orang. Wa tartibi ghairi murattab, untuk mengurutkan perkara-perkara yang belum terurutkan. Ya, wa fahrasati ghairil mafrasah, ghairi mufahrasah. Ya. Dan untuk mengurutkan perkara-perkara ini sama ya, mengurutkan perkara-perkara yang belum ya tertib. Ya. Qala mimma yusahilu ala talabatil hadithi fil istifadati minhu bi aisari tariq. Ya, dia menuliskan sebuah karya untuk mempermudah ya orang-orang yang mempelajari hadis agar bisa mengambilkan faedah dengan jalan yang paling mudah. Wa aqali waktin, dan juga waktu yang paling efisien. Jadi barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk menyusun kitab hadis, maka hendaknya dia susun. Ya, dia tertibkan lagi hadis-hadis yang belum berurutan, ya, dia mudahkan lagi penyusunan hadis-hadis itu sehingga orang-orang yang datang belakangan bisa mengambil faedah dari kitab yang dia tulis. Wal yahdhar min ikhraji kitabihi qabla tahdhibihi wa tahririhi wa dhabtihi. Dan hendaknya dia berhati-hati dari mengeluarkan suatu kitab sebelum dia rapikan, sebelum dia edit, dan sebelum dia cek. Ya. Jadi ini seorang yang menuliskan kitab, sebelum dia terbitkan suatu kitab, ya, dia luncurkan kitabnya, hendaknya kitab tersebut dicek terlebih dahulu. Ya, dia tertibkan betul, dia rapikan betul kitabnya. Baru kemudian dia keluarkan, dia berikan kepada manusia. Ya. Kenapa dia harus betul-betul mengecek hasil karyanya? Wal yakun tasnifuhu fima ya'ummu naf'uhu wa takthuru faidatuhu. Agar karyanya tersebut ya menjadi karya yang meluas manfaatnya dan banyak faedahnya. Agar karyanya tersebut menjadi sebuah karya yang meluas manfaatnya dan banyak faedahnya. Ya, dan tentunya hendaknya diiringi dengan niat yang ikhlas. Barakallahu fikum. Ya, selain dia menempuh metodologi yang disebutkan oleh Syekh tadi, ya, sebelum mengeluarkan kitabnya dia cek. Ya, dia cek kembali kebenarannya. Ya, dia tertibkan lagi, dia rapikan lagi, dan hendaknya diiringi dengan niat yang ikhlas. Ya, ketika seseorang menuliskan kitab, dia iringi dengan niat yang ikhlas agar kaum muslimin bisa mengambil faedah dari apa yang dia tulis. Bukan kemudian dia menuliskan kitab ya untuk berbangga-bangga. Lah, ya.
Yang demikian nanti tidak akan menghasilkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan ya penulisan kitab itu untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita usahakan agar benar-benar rapi karya yang kita tuliskan. Ya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan bagi siapa yang ingin menulis sebuah karya ilmiah. Lalu beliau di sini menyebutkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari kitab-kitab hadis. Wa hadza wa qad sannafa al-ulama al-haditsa ala ashkalin mutanawwi'ah. Dan para ulama telah menyusun hadis-hadis dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya, penulisan hadis ya oleh para ulama ini formatnya berbeda-beda. Famin ashhari anwa'i tasnif fil hadithi ma yali. Dan di antara ya karya-karya yang masyhur atau jenis-jenis yang masyhur dalam penulisan hadis adalah sebagai berikut. Nah, ini akan membukakan bagi kita ya apa makna di balik judul-judul kitab hadis. Ya, ada Musnad Ahmad. Apa makna Musnad? Ada Sunan At-Tirmidzi. Apa makna Sunan? Ada Mu'jam ya At-Tabrani. Apa makna Mu'jam? Ya, masing-masing judul kitab hadis ini memiliki makna. Yang pertama Al-Jawami, Jam'ul Jami'. Yang pertama Jawami ya, atau bentuk tunggalnya Al-Jami'. Seperti Jami' Sahih Bukhari itu kita kenalnya namanya adalah Sahih Al-Bukhari. Ya, kita mengenalnya sebagai Sahih Al-Bukhari. Tapi dia memiliki judul asli, ya. Apa ya judulnya? Saya lupa judulnya, tapi ada Jami' ya. Kitab Sahih Al-Bukhari ini memiliki nama Jami'us Sahih kalau saya tidak salah. Ya, Jami'us Sahih. Nah, kitab Sahih Al-Bukhari ini termasuk kitab Jami'. Ya, apa makna kitab Jami'? Al-Jami'u wal Jami'u kullu kitabin yajma'u fihi muallifuhu jami'al abwab minal aqaid wal ibadat wal muamalat was siyar wal manaqib wal riqaq wal fitan wa akhbar yaumil qiyamah. Kitab Al-Jami', kitab hadis, kenapa dia disebut Jami'? Ya. Atau kenapa mualifnya memberikan judul Jami'? Karena dia mengumpulkan berbagai macam bab. Ya, bukan hanya bab fikih saja, tapi di dalamnya terdapat hadis-hadis tentang akidah. Ya, bab tentang akidah, bab tentang ibadat, tentang muamalat, tentang sirah, tentang keutamaan para sahabat. Demikian juga tentang perkara-perkara yang melembutkan hati. Mengumpulkan juga hadis-hadis tentang al-fitan, tentang fitnah-fitnah, wa akhbar yaumil qiyamah, dan khabar-khabar ya yang terjadi pada hari kiamat nanti. Ya, contohnya Al-Jami'us Sahih karya Al-Imam Al-Bukhari yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari ya. Sahih Al-Bukhari ini termasuk kitab Jami'. Ya. Demikian juga Sahih Muslim. Sahih Muslim juga kitab Jami'. Di dalamnya bukan hanya berbicara tentang satu permasalahan saja, tapi apa? Mengumpulkan banyak bab-bab, mulai dari akidah, fikih, semuanya dikumpulkan di sana. Baik. Ini kitab Jawami'. Dan hadis-hadisnya dikumpulkan sesuai dengan bab-bab tadi ya. Misalnya dalam Sahih Al-Bukhari, kitab yang pertama itu Bud'il Wahyi, permulaan wahyu. Permulaan wahyu, maka dikumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan permulaan wahyu. Ya. Yang kedua, Al-Masanid, Jam'ul Musnad. Al-Masanid ya, ini jamak dari Musnad. Nah, ada Musnad Imam Ahmad. Apa maksud kitab Al-Musnad? Apa maknanya?
al-musnadu kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hiddah min ghairi nadhari ila al-mawdu' alladhi yata'allaqu fil hadith. Ya. Yaitu setiap kitab yang dikumpulkan di dalamnya riwayat-riwayat para sahabat yang disusun secara alfabetis. Misalnya ini riwayatnya Abu Bakar. Langsung siapa? Sahabat. Musnadnya Abu Hurairah. Kemudian musnadnya Abdullah bin Abbas. Jadi semua riwayatnya Abu Hurairah dikumpulkan dalam satu bab. Riwayatnya Abu Bakar dikumpulkan dalam satu bab. Entah itu riwayat yang berkaitan dengan akidah, atau berkaitan dengan fikih, atau berkaitan dengan masalah fitan, semuanya dikumpulkan dalam satu bab, campur-campur. Tapi semuanya merupakan riwayatnya Abu Hurairah. Ya. Jadi kalau musnad, pengumpulannya itu berdasarkan nama sahabat. Musnad Abu Hurairah, isinya semua riwayat dari Abu Hurairah. Tidak mengira itu riwayat tentang akidah, riwayat tentang ibadah, tentang muamalat, atau apapun itu. Yang penting apa? Semua riwayatnya Abu Hurairah dikumpulkan. Ya, contohnya apa? Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian As-Sunan. Yang ketiga, ada kitab hadis yang disebut sebagai sunan. Sunan kalau di Indonesia wali ya, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati ya. Sunan ya, ini jamak dari sunnah, ini mengumpulkan sunnah. Apa makna as-sunan? Wahiyal kutubul musannafatu ala abwabil fiqh. Adapun sunan ini adalah kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Jadi kalau kitab-kitab sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ini pada hakikatnya adalah kitab fikih. Hadis-hadis yang dikumpulkan itu adalah hadis-hadis fikih. Kenapa mereka menyusun kitab sunan? Litakuna masdaron lil fuqaha fi istinbatil ahkam, agar menjadi rujukan bagi para fuqaha, para ahli fikih dalam berdalilkan untuk mengistinbat sebuah hukum. Ya, jadi tujuannya kitab sunan, kenapa dia dikumpulkan dengan bab-bab sesuai dengan bab-bab fikih untuk memudahkan para fuqaha ya berdalil. Oh, misalnya permasalahan sholat, semuanya telah dikumpulkan dalam satu bab. Hadis-hadis yang berkenaan dengan permasalahan sholat. Nah, bedanya apa Ustaz dengan jami' Ustaz? Ya, bukankah jami' juga seperti itu? Kata beliau, wa takhtalifu 'anil jawami' fi annaha la yujad fiha ma yata'allaqu bil aqaid wasiyar wal manaqib wa ma ila dzalik. Ya. Bedanya kalau kitab sunan, ya bedanya dengan kitab jami', kitab sunan di dalamnya tidak ditemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan sirah, ya, berkaitan dengan keutamaan para sahabat dan yang semisalnya. Bal hiya maqsuratun ala abwabil fiqh wa ahaditsil ahkam. Akan tetapi dia terbatas hanya menampilkan bab-bab fikih dan hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum. Hadza farqun baina ya as-sunan wa al-jami'. Kalau kitab jami' dia mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum, tentang sirah, tentang akidah dan seterusnya. Adapun kitab sunan hanya ya terbatas pada hadis-hadis fikih. Ya, ini jenis yang ketiga yaitu sunan. Yang ketiga al-ma'ajim, jam'u mu'jam. Ya, mu'jam. Yang ketiga, yang keempat mu'jam. Ada kitab hadis yang disebut mu'jam. Apa itu mu'jam? Kullu kitabin jama'a fihi mu'alliful hadis murattaban ala asma'i syuyukhihi ala tartibi hurufil mu'jam ghaliban. Ya, adapun mu'jam adalah setiap kitab yang penulisnya itu mengumpulkan hadis ya yang tersusun yang disusun berdasarkan nama gurunya. Ya, jadi kalau musnad itu berdasarkan nama sahabat, kalau mu'jam itu berdasarkan nama gurunya sang penulis.
ala tartibi hurufil mu'jam ghaliban, disusun secara alfabetis. Ya, alif, hamzah, ba, ya, ta. Siapa yang guruku yang namanya ta, ini riwayatnya. Guruku yang depannya itu adalah depannya itu huruf jim, ini riwayatnya. Jadi dia semacam kamus, semacam ensiklopedi. Yang disusun berdasarkan nama sang guru, nama guru-guru yang dia ambil ilmunya. Contohnya Mu'jamai At-Tabrani Al-Awsat Was-Shaghir. Contohnya dua Mu'jamnya At-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, ya, Mu'jam Al-Awsat dengan Mu'jam As-Shaghir. Ini jenis yang keempat, Mu'jam. Qala Al-Ilal, yang kelima, kitab Ilal. Hiya kutubul mustamilatu 'alal hadits al-ma'lulah. Kitab Ilal, ya, ada ulama yang menulis kitab hadis tapi kitabnya disebut kitab Ilal. Apa itu kitab Ilal? Adalah kitab yang mencakup hadis-hadis yang cacat. Ma'a bayani ilaliha, yang disertai dengan penjelasan tentang kecacatannya. Jadi ada kitab hadis yang dikumpulkan, yang ditulis oleh para ulama hanya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang cacat saja. Namanya kitab Ilal. Wadzalika mithlu al-Ilal li Ibnu Abi Hatim wal Ilal li Daruqutni. Seperti kitab Ilal karya al-Imam Ibnu Abi Hatim dan kitab Ilal karya al-Imam Ad-Daruqutni. Ini contoh kitab Ilal. Qala al-Ajza. Kemudian kitab-kitab Ajza atau juz. Nah, kitab juz ini kitab hadis yang kecil. Ya, juz amma. Apa artinya juz amma? Bagian Al-Qur'an mulai dari apa? Surat Amma Yatasaalun sampai akhir. Jadi dia hanya potongan dari mushaf. Demikian juga juz, ajza, juz. Ya, apa maksud kitab al-juz? Ya, kullu kitabin saghirin jumi'a fihi marwiyatu rawin wahidin min ruwatil hadis. Juz'u adalah semua kitab, ya, kitab yang kecil, ya, kitab yang kecil yang mengumpulkan riwayat-riwayat seorang rawi, dari satu orang rawi saja. Misalnya juz'u riwayat dari si fulan misalnya. Au jumi'a fihi ma yata'allaqu bi mawdi'in wahidin ala sabilil istiqsa'. Atau sebuah kitab yang kecil tapi dia mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu tema. Ya, disampaikan dengan detail. Artinya semua hadis yang berkaitan dengan satu tema ditulis, disusun dalam satu kitab. Contohnya karya al-Imam Al-Bukhari. Ya, Juz'u Raf'il Yadaini fi Shalah. Juz tentang mengangkat tangan ketika sholat. Di situ al-Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis tentang disyariatkannya mengangkat tangan ketika sholat. Ya. Nah, ini beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis tentang itu saja, tidak mengumpulkan hadis-hadis yang lainnya. Nah, karena hadis-hadisnya itu tidak sebanyak mungkin 1 sampai 1 kitab besar, maka dia disebut juz'u. Disebut sebagai juz'u. Ya. Karena dia kitab kecil saja. Kemudian yang ke-7, kitab Al-Atraf. Al-Atraf. Al-Atraf adalah kullu kitabin dzakara fihi. Atraf itu artinya ujung, ya. Ujung. Jadi para ulama hanya menyebutkan ujung-ujung dari riwayatnya saja, tidak menyebutkannya secara lengkap atau sempurna. Kitab Al-Atraf, kullu kitabin dzakara fihi musannifuhu tarfa kulli haditsin alladhi yadullu ala baqiyatihi. Kitab Al-Atraf adalah kitab di mana penulisnya menyebutkan ujung-ujung hadis sebagai isyarat bagi, ya, hadis secara sempurna. Jadi dia tidak menyebutkan hadis secara sempurna, hanya ujung-ujungnya saja. Tsumma yadhkuru asanidu kulli matnin minal mutun imma mustawiban aw muqayyidan laha bi ba'dil kutub. Kemudian beliau menyebutkan, yakni penulisnya menyebutkan sanad-sanad setiap matan, ya, dari matan-matan, ya, baik itu disampaikan dengan detail atau secara keseluruhan atau dikaitkan dengan sebagian kitab. Jadi dia menyebutkan, ya, terdapat pada kitab ini disebutkan dalam kitab ini. Ya. Jadi cuma mengumpulkan ujung-ujung hadis saja. Contohnya kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf karya Al-Mizzi. Ya.
Jadi ada kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama yang dia hanya mengumpulkan ujung-ujung hadis saja. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, ada yang namanya mustadrokat. Mustadrok. Al-mustadrokat, yakni jam'ul mustadrak. Wal mustadrak, kullu kitabin jama'a fihi muallifuhu al-hadith allati istadrakaha ala kitabin akhar. Al-mustadrak adalah setiap kitab yang penulisnya itu mengumpulkan hadis untuk melengkapi kitab yang lainnya. Misalnya dia melihat, Sahih Bukhari. Imam Bukhari ketika mengumpulkan hadis-hadis dalam sahihnya, beliau memberikan syarat bahwa yang boleh saya masukkan hadisnya dalam kitabku ini syaratnya demikian. Ya. Kemudian ada seseorang, dia melihat bahwa syarat Bukhari ini berlaku pada sebagian orang, tapi tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari. Lalu dia lengkapi Sahih Bukhari tadi dengan memasukkan riwayat orang tersebut. Ya. Jadi ini mustadrak. Jadi misalnya Al-Imam Al-Hakim, ya, beliau punya Al-Mustadrak ala Sahihain. Ya. Jadi beliau menuliskan sebuah kitab untuk melengkapi Sahih Bukhari dan Muslim. Ada rawi-rawi yang menurut Al-Imam Al-Hakim ini layak untuk dimasukkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, tapi tidak dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya. Maka beliau berinisiatif untuk melengkapi Sahih Bukhari dan Muslim tadi. Ya, kitab yang ditulis untuk melengkapi kitab yang lain ini namanya Al-Mustadrak. Ya, Al-Mustadrak. Contohnya tadi, Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Imam Abi Abdillah Al-Hakim. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, karya tulis yang berkenaan dengan hadis yang ke-9 adalah al-mustakhrajat. Al-mustakhrajat. Ya, jam'ul mustakhraj. Jamak dari mustakhraj. Jadi kitabnya itu mustakhraj namanya. Apa itu al-mustakhraj? Kullu kitabin kharraja fihi muallifuhu ahaditha kitabin li ghairihi min muallifina bi asanid li nafsihi min ghairi tariqi muallif al-awwal. Kitab mustakhraj adalah kitab di mana seorang penulis mengeluarkan hadis. Ya, ini hampir mirip dengan mustadrak, hanya saja ya, mustakhraj dia mengeluarkan hadis dari jalan hadisnya sama, tapi dari jalan yang berbeda. Ya, dari jalan yang berbeda dengan, ya, contohnya mustakhraj ala Sahihain karya Abu Nuaim al-Asbahani. Jadi Abu Nuaim mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang berbeda dari sanadnya Al-Bukhari dan Muslim. Wa rubbama ijtama'a ma'ahu fi syaikhihi aw man fawqah. Dan terkadang ya bertemu guru-gurunya atau bertemu pada orang yang di atas gurunya. Jadi mau tidak mau sanad tuh nanti akan kembali, ya, akan bertemu. Ya. Nah, ini namanya mustakhraj. Jadi seorang penulis kitab dia mengeluarkan hadis terhadap satu kitab tapi dengan jalan yang berbeda. Dari jalannya sendiri, bukan dari jalan sang penulis kitab. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Nuaim al-Asbahani. Dia mengeluarkan hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim tapi dengan jalan beliau sendiri. Inilah saudaraku barakallahu fikum 9 karya tulis para ulama dalam hadis yang perlu kita ketahui. Jadi kalau antum melihat sebuah judul, ya, melihat judul sebuah kitab hadis, antum sudah bisa menerka bagaimana metode penyusunannya. Kita mendengar Sunan Abu Daud. Nah, kita sudah tahu Sunan Abu Daud ini adalah kitab hadis yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Musnad Imam Ahmad. Nah, kita sudah bisa menduga ya bahwa musnad ini adalah kumpulan hadis yang disusun berdasarkan nama para sahabat. Mu'jam at-Tabrani, mu'jam berarti apa? Kitab hadis yang dikumpulkan sesuai dengan nama guru, ya, sang penulis kitab. Inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang berkaitan dengan penulisan kitab-kitab hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti hari Jumat kita akan ambil lagi faedah
dari kitab Taisir Mustalahil Hadis ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.